Teman-teman, sekarang kita akan lanjut kepada jubir nomor 2, Kang Christian. Dalam 1 menit ini langsung memberikan 2 pertanyaan untuk jubir nomor urut 1 dan jubir nomor urut 3. Jadi 1 menitnya, oh bagaimana? Jadi 2 menit aja katanya, nggak apa-apa. 2 menit 2 pertanyaan, baik, siap. Tapi langsung ya Kang, jadi dia sambung saja. Baik, aman? Dari jubir 1 dan 3 aman ya. Baik Kang Christian, saya silakan. Baik, terima kasih. Mas Farhan, saya agak tergelitik ketika nonton debat kemarin yang saya yakin Mas Farhan juga nonton sih. Di luar yang tadi saya bilang bahwa Mas Anies nih bagus banget. Paparan-paparannya bagus sekali, kecuali satu hal yang mengganjal buat saya. Ketika beliau bilang bahwa polusi di Jakarta itu disebabkan karena angin yang datang dari sana bergerak ke sini, dan di Jakarta punya indikator, sementara daerah lain nggak punya indikator. Pertanyaannya kan adalah, pertanyaan Pak Prabowo waktu itu adalah dengan anggaran sekian puluh triliun, 80 sekian triliun, solusi apa yang akan dilakukan oleh Mas Anies? Dan yang saya tangkap tuh malah poinnya seperti menyalahkan dalam kutip angin yang memang tidak punya KTP. Jadi ini salahnya angin. Poinnya bukan di anginnya kalau menurut saya. Saya khawatir apabila beliau terpilih sebagai presiden, ketika ada perkara yang agak sulit untuk dituntaskan dalam waktu cepat, beliau akan blaming on others gitu. Ya bagaimana untuk meyakinkan kita bahwa kalau beliau menjabat, beliau nggak akan blaming, tapi sebagai pucuk pimpinan beliau bisa mengambil tanggung jawab dan mencari solusi untuk itu. Yang ketiga berarti ya kan, Kang Iyang, terkait tadi Kang Iyang menyampaikan bahwa Ganjar Mahfud tidak pasangan yang ideal, bukan siapa-siapa. Saya juga bukan siapa-siapa bisa masuk ke sini gitu karena satu kesempatan. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, namanya presiden itu kan didukung oleh partai pendukung, partai pengusung. Kalau kita lihat partai pengusung pun melakukan praktek yang sama. Ada dinasti dalam praktek dalam partai pengusung seperti Mbak Puan yang didorong oleh ibu begitu kan. Dan selain itu juga kita juga sekarang melihat bahwa Pak Ganjar juga banyak berkegiatan membawa putranya Mas Alam Ganjar. Gimana menanggapinya, padahal di satu sisi tadi bilang bahwa tidak mendukung dinasti. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Kang Farhan sudah siap untuk jawab? Baik, kepada Kang Farhan selaku 3 menit Kang, betul. Silahkan kita berikan kesempatan. Oke. Ya. Terima kasih pertanyaannya Kang Riz, ini justru menjadi pembuka juga ya. Saya terima kasih atas saya malahan. Jadi apa yang dimaksud oleh Pak Anies adalah ketika bicara soal angin itu tidak punya identitas segala macam. Itu artinya perlu otoritas lebih untuk mengatur polusi gitu. Jadi karena polusi itu bukan hanya dari Jakarta, saya sampaikan ya, bukan hanya dari Jakarta, tapi dari daerah lain, perlu otoritas lebih besar. Mungkin aglomerasi di Jabodetabek atau mungkin otoritas yang kemudian Jakarta, Jawa Barat, Banten yang kemudian bisa saling berkomunikasi dan punya arahan strategis untuk memutuskan tindakan paling tepat untuk menyelesaikan polusi di Jakarta. Itu poin nomor 1. Lalu poin nomor 2, sebenarnya ketika ditanya apakah Pak Anies itu bisa nggak sih membuat tough decision gitu ya. Teman-teman bisa cek di 2020 ketika pertama kali lockdown gitu, pertama kali COVID masuk. Kira-kira apa sih yang disampaikan oleh Pak Anies yang berbeda dengan otoritas pemerintah pusat gitu? Kalau dicek, Pak Anies itu selalu menyampaikan cepat testing, lalu kemudian cepat tutup PSBB dan segala macam. Sedangkan dari pihak pemerintah pusat masih kemudian blaming bahwa COVID belum masuk lah, COVID nggak akan masuk segala macam. Tapi Pak Anies tetap kekeh untuk kemudian bisa segera lockdown lokal, segera testingnya diperbanyak dan segala macam. Ini kan tough decision dan unpopular decision ya yang kemudian dilakukan oleh Pak Anies, dan ini menjadi mungkin satu contoh kali ya ketika nanti dihadapkan dengan situasi yang tidak populer. Pak Anies juga mengambil langkah-langkah yang tidak populer juga kok, menegasikan ekonomi yang sedang pertumbuhan naik-naiknya dan digadang-gadang oleh pemerintah pusat, dan beliau rela untuk kemudian kehilangan popularitas itu, pamor itu, untuk kemudian bisa menyelamatkan nyawa. Itu poin nomor 2. Nomor 3 sebenarnya bicara soal indikator ya tadi ya, kalau indikatornya nggak ada di daerah lain segala macam. Pak Anies menyampaikan sebenarnya karena nggak ada waktu,
Artinya kalau kita bisa lihat detail sebenarnya banyak kok indikator di beberapa daerah. Nanti mungkin bisa ditanggapi juga. Tapi mungkin karena di Jakarta itu punya beberapa indikator yang real time gitu, yang kemudian bisa diakses oleh publik sehingga publik tahu gitu. Tapi kalau di daerah lain mungkin publik nggak populer atas website atau update data soal polusi. Ini yang menjadi pembeda dan menjadi dasar argumen Pak Anies untuk menjelaskan bahwasanya Jakarta mungkin polusi karena indikatornya banyak di beberapa tempat, kecamatan bahkan dan lain sebagainya. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Kang Farhan atas jawabannya. Mungkin langsung ditanggapi oleh Kang Christian. Ditanggapi terlebih dahulu aja. Baik. Ya saya pikir kalau misalnya bicaranya soal otoritas yang lebih tinggi, betul itu satu poin, tapi dengan otoritas yang ada pun saya pikir beliau bisa mengambil satu tindakan yang lebih konkret kalau menurut saya. Lalu kalau bicara lagi tadi soal Pak Anies juga bisa sat-sat kok ketika pusat masih bingung-bingung, Covid baru masuk Indonesia, masih langkahnya masih ragu-ragu, masih bilang belum ada, Pak Anies sudah langsung menerapkan katanya lockdown. Ya menurut saya menjadi pemimpin bukan hanya tentang sat-sat saja gitu. Tapi bagaimana juga mengambil decision yang tepat. Apabila misalnya keputusan lockdown itu diambil oleh pemerintah pusat secara nasional, kita juga nggak yakin ekonomi kita terutama gitu hari ini bisa recovery dengan segini cepatnya karena kita lihat negara-negara lain yang menerapkan lockdown sampai sekarang cukup berat juga untuk recover kembali. Ya mungkin dari saya segitu aja. Makasih. Baik, waktunya masih ada tapi cukup ya Kang Christian ya. Baik, langsung saja silakan kepada Kang Firdian untuk menjawab pertanyaan dari jubir nomor urut 2. Ya. Pertama menjawab soal dinasti yang ada di dalam partai politik. Pertama, pasangan Ganjar Mahfud adalah satu-satunya pasangan yang ada figur non partai di dalam capres atau cawapresnya, which adalah Pak Mahfud MD. Profesor Mahfud MD. Dikala partai lain itu harus mencari partai-partai yang punya bargaining lebih dalam konteks suara, bukan bargaining lebih dalam konteks kompetensi dan kapabilitas. Kedua, kalau misalnya kita mau mengkritik misalnya PDIP, tadi ya spesifik PDIP, soal bagaimana ada spesialisasi terhadap Puan Maharani. Satu, saya ikut mengkritik setiap partai, termasuk PDIP, yang tidak ingin menjadi akuntabel. Tapi yang kedua, kalau memang misal dinasti, hari ini yang terpilih menjadi calon presiden adalah Puan Maharani, bukan Ganjar Pranowo. Dan makanya Ganjar Mahfud di dalam visi misinya, lagi-lagi teman-teman bisa dibuka di misi ke-7, percepatan pembangunan demokrasi substansial, dikatakan bahwa Ganjar Mahfud kalau terpilih akan melakukan reformasi terhadap partai politik, pendanaannya, kaderisasinya, akuntabilitasnya. Ganjar pas jadi anggota DPR teman-teman adalah ketua pansus undang-undang partai politik yang salah satu produknya adalah mendorong adanya afirmasi terhadap keterwakilan perempuan 30%. Bayangkan kalau jadi presiden akan se-influence apa untuk mendorong adanya partai yang lebih akuntabel. Kedua, tadi ngomongin soal ini Ganjar Pranowo ini kemana-mana bawa alam Ganjar buat kampanyenya. Loh mas, kita ini baru bawa alam Ganjar buat kampanye, belum bawa anaknya buat jadi calon wakil presiden. Jadi mau tepuk tangan, boleh tepuk tangan, jangan nanggung. Nanti setelah menyampaikan tuntas ya Jadi jawaban-jawabannya ya. Intinya adalah kalau mau ngomongin tadi alam Ganjar secara persen ya, dia adalah part of pemuda yang pengen terlibat dalam politik aja, dan dia tidak dapat jabatan apa-apa kok di TPN, nggak dapat jabatan apa-apa teman-teman. Dia juga nggak digaji teman-teman, dan dia juga nggak masuk sistem politik, nggak nyalek gitu. Nah makanya kalau mau lebih konkret lagi ngomongin soal kok ada anak seorang pejabat yang masuk dalam sistem, ya marilah tim 02 berkaca kepada dirinya sendiri. Saya melihat Pak Prabowo ini agak malas berkaca. Di acara Mata Najwa di UGM, Anies ngomong depan kaca, Ganjar ngomong depan kaca, Prabowo tuh nggak mau ngomong depan kaca. Kayaknya dia malu melihat masa lalu dan reputasinya teman-teman semua. Itu aja sih, thank you, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh diberikan tepuk tangannya teman-teman semua setelah ini. Silakan Kang Christian untuk memberikan langsung tanggapannya selama 2 menit. Oke, terima kasih. Yang pertama tentang alam dulu nih yang terakhir dibahas. Ya menurut saya it's all about time aja sih. Saat ini mungkin beliau memang belum pegang posisi, belum menjadi tokoh sentral gitu, tapi
udah arahnya udah ke sana nih kalau kita lihat. Jadi tinggal bicara waktu saja. Mungkin kalau di 5 tahun lagi ketemunya narasinya juga udah nggak seperti itu karena mungkin Alam udah jadi cawapres mungkin Alamnya nanti ya. Jadi menurut saya sih nggak akan terlalu beda jauh lah, kita nggak akan bisa bicara tentang, saya lebih suka pakai bahasa klan politik daripada dinasti politik. Kalau bicara tentang klan politik nggak akan bisa dihindari. Orang kita, orang timur tuh terbiasa dengan itu dan nggak ada yang salah dengan itu juga sebenarnya. Kalau bicara tadi juga tentang Pak Mahfud adalah figur non partai gitu, tetapi ya saya pikir kalau ngomongnya begitu, kita melihat Gibran pun posisinya adalah bukan anggota atau kader dari partai pendukung 02, jadi bisa aja dibilang non partai juga. Jadi ya kita jangan melihat terjebak dengan istilah dinasti politik atau apanya, tapi ketika melihat bahwa ini adalah pasangan yang baik menurut kita layak untuk didukung, ya kita nggak usah terjebak dengan dinasti politik atau klan politiknya. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Christian untuk tanggapannya. Luar biasa teman-teman semua, boleh beri tepuk tangannya.